Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab wat talibat? Asa an takunu fi khairin wa afiyah. Pada kesempatan ini kita telah sampai kepada pembahasan pertemuan keempat untuk materi fi'il madi atau kata kerja lampau. Ya, karena KD kita ini adalah mengemukakan tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan. Ingat, menyatakan dan menanyakan tindakan yang terjadi di waktu lampau atau fi'il madi. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan memfokuskan pembahasan kita bagaimana fi'il madi itu digunakan pada fi'il-fi'il yang dhamirnya antum, antunna. Ya. Dan bagaimana juga ketika dhamir antum dan antunna bertemu dengan dhamir lain setelahnya, dhamir nasab ya, atau dhamir yang berkedudukan sebagai objek. Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Namun sebelumnya perhatikan dulu beberapa kosakata baru. Di sini ada kata qurratus sallah, artinya basket. Sahifatun, suhuf, ini koran atau lembaran gitu ya, koran biasanya, atau sama dengan jaridatun. Khabarun, jamaknya akhbar. Ingat kalau yang ada jim di sini ini maksudnya jamaknya gitu ya. Khabarun isim mufrad, akhbar itu jamak taksir. Artinya berita atau kabar, kalau bahasa kitanya kabar. Selanjutnya ada kata iza'ah. Iza'ah itu siaran radio terutama gitu ya. Ghilaf, kulit pada buku, cover buku gitu ya, covernya itu kulit depannya itu. Terus ahmar itu berwarna merah, warna ini ahmar, kalau perempuannya hamra'u. Al-barihah ini menyatakan waktu kemarin. Asfar, kuning. Masyayamshi artinya berjalan. Wajada yajidu menemukan, mendapatkan gitu ya. Wada'a yada'u meletakkan. Sulamun tangga. Salajah artinya lemari es. Barid artinya dingin. Atishun atash itu haus. Ya, atsyan bisa juga, atsyanu, ana atsyan, saya sangat haus ini. Asir itu jus, burtukal jeruk, ma'un air. Nah, ini kata-kata yang baru yang akan kita temukan dalam percakapan yang akan kita bahas di pertemuan keempat ini. Jadi dialog ini silahkan kalian latih. Kalian baca berulang-ulang, latih cara pengucapannya. Aina zahabtum ba'da ad-darsi ya abna'i? Zahabna ila al-mal'ab. Qurratul qadami la'ibtum am qurratus sallah? La'ibna al-yawm qurratul qadam. La'ibna qurratus sallah fil usbu'il madi. Ama zahabtum ila al-maktabati al-yawm? Bala zahabna. Madza qara'tum hunak? Qara'na as-suhufa. سمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ Dari siaran mana itu ya? Min ayyi idza'atin sami'tum? Sami'na min thalathi idza'at, min idza'ati Riyadh wa idza'ati Al-Qahirah wa idza'ati London. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa. As-sahihun hadha? نعم هذا صحيح شفاه الله آمين. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل 3 أيام. أين الكتاب ذو الغلاب الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك؟ وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ هذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر هي عندي، أخذتها اليوم.
Aina zahabtum ba'da dars ya abna'i? Zahabna ilal mal'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina zahabtum? Aina zahabtunna ya banati? Zahabna li ziyaratil mudira. Amashaytum am zahabtum bis siyara? مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا هو بين المسجد والمدرسة أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها جلسنا عندها 3 ساعات وخرجنا من بيتها في الساعة 5. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثنا عنها كثيرا وما وجدناها أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح يا أمي أفي الثلاجة ماء بارد نحن عطاش. Demikian itu cara pengucapannya. Ini lumayan panjang cakapannya ini, coba kita bahas sama-sama dulu. Aina zahabtum ba'da dars ya abna'i? Kemana kalian pergi setelah pelajaran wahai anakku? Darsun itu pelajaran ya. Zahabna ilal mal'abi, kami pergi ke lapangan. Akuratul qadami la'ibtum am kuratas salah? Nah, apakah bola kaki yang kalian mainkan? La'iba yal'abu, untuk dhamir antumnya itu menjadi la'ibtum. Ya, kalian laki-laki ya. Zahabtum. Ya, apakah bola kaki yang kalian telah mainkan atau bola basket? La'ibna al-yaum kuratal qadam. Hari ini kami telah memainkan bola kaki. La'ibna kuratas salah fil usbu'il madi. Kami telah bermain bola basket itu pada minggu yang telah lalu, ya. Ingat, fi'il madi itu fi'il yang digunakan untuk pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Ama zahabtum ilal maktabati al-yaum? Dan itu apakah ya? Ama apakah tidak zahabtum kalian pergi? Apakah kalian tidak pergi ilal maktabah al-yaum, ke perpustakaan hari ini? Bala zahabna. Oh, tentu tidak, kami pergi gitu ya. Karena tadi menanyakan ma zahabtum, tidak pergi, berarti jawabnya bala kalau memang dia pergi. Seperti itu. Maza qara'tum hunaka, apa yang telah kalian baca? Jadi qara'a ketika antum, jadi qara'tum. Hunaka di sana ya. Qara'na as-suhufa, kami membaca Quran. As-sami'tumul akhbara minal idza'ah al-yaum? Apakah kalian telah mendengar berita dari radio hari ini? Ya, dari siaran radio maksudnya. Naam, sami'naha. Ya. Sami'tum, asami'tum, jawabnya na'am, sami'naha. Ya. Jadi kita bisa misalnya azhabtum, na'am, zahabna, ya. Qara'tum, na'am, qara'na misalnya gitu ya. Seperti itu. Min ayyi iza'atin sami'tum? Dari siaran apa kalian dengar? Sami'a yasma'u, mendengar. Sami'na min salasi iza'atin. Kami mendengar dari 3 siaran gitu ya. Min iza'atir Riyadh, dari siaran Riyadh, wa iza'atil Qahirah, dari siaran Kairo, wa iza'atil London, dan dari siaran London. London itu Inggris ya. Sami'tu anna Bilalan maridun wa annahu fil mustashfa, sahihun hadza? Kata ayahnya, saya dengar si Bilal itu sakit, wa annahu, dan sesungguhnya dia itu fil mustashfa, dia di rumah sakit. As-sahihun hadza, apakah benar ini? Apakah ini benar maksudnya? Kata anak-anak apa? Na'am, ya karena jamak ini ya. Hadza sahih, syafahullah. Semoga Allah menyehatkannya. Jawabnya amin. Doa ayahnya kepada si Bilal supaya cepat sembuh ya. Mata dakhalal mustashfa, kapan dia itu masuk rumah sakit? Nah, ini menyatakan waktu lampau. Dakhala, dia telah masuk itu kapan? Dakhala qabla salasati ayyam, dia masuk sebelum 3 hari. Jadi salah satu kata keterangan waktu yang bisa digunakan untuk
fi'il madi adalah qabla ya. Qabla itu artinya sebelum. Qabla salasati ayyam, sebelum 3 hari. Maksudnya 3 hari yang lalu. Qabla yaumain, yang sebelum 2 hari yang lalu. Qabla yaumin, 1 hari yang lalu gitu ya. Seterusnya. Ainal kitab Dzul Ghilabil saya ulangi ya. Ainal kitabu Dzul Ghilafil Ahmar. Ini dzu bukan du tetapi dzu. Dzu itu artinya yang mempunyai. Ya. Jadi ini dzu. Dzu itu artinya yang mempunyai. Ainal kitab Dzul Ghilafil Ahmar. Mana buku yang khilafnya itu atau lapis luarnya itu atau covernya itu warna merah ya. Alladzi kana fi ghurfati, yang dia itu kemarin itu ada di kamar saya gitu. Ara'aitumu, apakah kalian telah melihatnya? Ingat, perhatikan dulu ini. Ra'aitum itu fiil antum ya, fiil yang dhamirnya antum. Ketika bertemu dengan dhamir maka ra'aitum itu menjadi ra'aitumu, ditambahkan waw di antara mimnya ini dengan ha ya. Ini kaidah ya, ketika dia bertemu dengan dhamir baik itu hu, hum, hi, ha gitu ya dan yang lain-lain, itu dhamir antum pada fi'il madi itu harus diisi dengan waw di tengahnya ini ya, seperti itu caranya. Ara'aitumuhu, apakah kalian telah melihatnya? Asalnya ara'aitumhu, tetapi orang Arab maunya biar mudah ara'aitumuhu, apakah kalian telah melihatnya? Kata si Yusuf, ana akhadtuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Saya telah mengambilnya kemarin. Nah, jadi al-barihata itu juga keterangan waktu yang bisa dipakai untuk waktu yang lampau, untuk kata kerja lampau atau fi'il madi. Wa qara'tu nisfahu, dan saya telah membaca setengahnya. Kata ayahnya lagi bertanya, wa ainal majallah allati kanat tahta zakal kitab, di manakah majalah yang dia itu kemarin itu ada di bawah buku itu? Majalahnya mana gitu ya. Ahazihi hiya, kata si Bilal, apakah ini dia? Ola al-majallah zatul ghilafil asfar. Majalah itu yang yang ghilafnya itu kulit lapisan luarnya itu atau covernya itu berwarna kuning. Kata si Marwan, hiya indi. Oh, dia itu di saya ini. Hiya indi, ini dia gitu ya. Akhaztuhal yaum, saya mengambilnya hari ini. Hari ini saya ngambilnya, tapi telah diambilnya ya, karena waktu fiilnya fiil madi. Aina zahabtum ba'da darsi ya abna'i? Kemana kalian telah pergi setelah pelajaran, wahai anak-anakku? Zahabna ilal mal'abi, kata anak-anaknya, kami ke lapangan. Nah, terus ada percakapan ini untuk yang perempuannya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aina zahabtunna ya banati? Ingat, kalau abna'i laki-laki, kalau banat itu jamak perempuan ya, anak-anak perempuan artinya. Nah, kalau zahabtum laki-laki, kalau perempuan zahabtunna. Aina zahabtunna? Kata al-banat, zahabna li ziyaratil mudirah. Kami telah pergi untuk mengunjungi kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya perempuan nih karena ada tak marbutohnya. Amasyaitunna am zahabtunna bisayyarah? Masya yamshi itu artinya berjalan. Masyaitunna, A-nya ini apakah gitu ya? Apakah kalian telah berjalan, kaki maksudnya? Am zahabtunna bisayyarah, atau kalian pergi dengan mobil? Kata al-banat, masyayna li'anna baitaha qaribun min madrasatina. Kami itu jalan kaki karena rumahnya itu qaribun min madrasatina, dari sekolah kami. Jadi rumahnya itu dekat dari sekolah kami gitu ya. Huwa bainal masjidi wal madrasah, dia di antara masjid dan madrasah. Madrasah sekolah maksudnya. Awajadtunna hafil bait, apakah kalian menemukannya di rumah? Hanya itu kembali ke mudirahnya tadi ya. Hanya ini, apakah kalian telah bertemu dengannya atau menemukannya di rumah? Kata si banat, na'am wajadnaha. Ya,
Kami telah menemukannya di rumah. Jalasna inda salasa sa'atin. Nah, kami duduk di sampingnya itu 3 jam. Wa kharajna min baitiha bis sa'atil khamisah. Kami telah keluar dari rumahnya itu pada jam 5. Ara'aitunnal miknasata ya banat? Kalian lihat sapu dak? Anak-anak, katanya. Bahasna anha kasiran wa ma wajadnaha. Bahatha yabhas itu artinya mencari ya. Bahasna anha, kami telah mencarinya, kasiran, banyak, kami telah banyak mencarinya, kami sudah sering mencarinya. Wa ma wajadnaha, dan kami tidak bahasna anha, berarti ini pakai alif ya. Bahasna anha wa ma wajadnaha. Ini nahnu ini ya, fiilnya nahnu. Jadi untuk perempuan juga jamak, nahnu itu juga pakai na ya, sama dengan laki-laki. Ana wada'tuha tahta sulami hadzal sabah. Saya telah meletakkannya di bawah tangga pagi ini, kata si Su'ad. Ternyata si Su'ad yang naruhnya. Ya ummi, afi thalajah ma'un baridun nahnu atash. Jadi ibu gitu ya, Bu, apakah di kulkas itu ada air dingin? Kami ini haus. Jadi jamak dari atishun itu atash. Ya, bisa ana atashan, saya haus, saya sangat haus. Kalau nahnu atash untuk yang perempuan, nahnu atashun, kami itu haus. Oh, tapi ini laki-laki ya. Atas ini jamak laki-laki, nahnu atash, kami haus. Abshir, beritahukan, kabarkan, gitu ya, beritakan. Fiha ma'un barid wa asir burtuqal. Di dalamnya, dalam kulkas itu ada air dingin dan jus jeruk gitu ya. Burtuqal itu jeruk. Nah, itu percakapan yang cukup panjang. Tujuannya agar kita benar-benar paham menggunakan fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau itu dalam kondisi apapun ya. Baik itu yang domirnya itu antum, antunna, ataupun nahnu, atau yang lainnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kalau fi'il madi itu pada domirnya huwa bagaimana, domirnya hiya bagaimana, anta, anti, dan seterusnya. Dan pada pertemuan kali ini fokusnya kepada yang jamak, baik jamak laki-laki dan jamak perempuan, ya, seperti itu. Nah, tugas kalian silakan ini diterjemahkan saja ini. Di sini ditulis terjemahannya. Terus ini dijawab. Ya, aina zahabal abna ba'da dars? Anak-anak itu pergi kemana setelah pelajaran? Maza qara'u fil maktabah? Apa yang mereka baca di perpustakaan? Min ayyi idza'atin sami'ul akhbar? Dari idza'ah mana ya? Dari siaran mana mereka mendengar berita? Manil ladzi akhadzal kitab? Siapa yang mengambil buku? Ambil bukunya siapa? Man allazi akhadzal majalah? Siapa yang mengambil majalah? Aina zahabatil banat? Kemana anak-anak perempuan itu pergi? Ya. Ini asalnya zahabat ya, zahabat al-banatu, tapi karena bertemunya dua mati itu boleh pakai kasroh ini. Kam daqiqatan jalasna 'indal mudirah? Berapa detik, berapa menit ya, bukan berapa detik, berapa menit kita duduk ketika, atau kalau di sini di samping ya, di samping kepala sekolah, berapa menit, berapa detik mereka perempuan itu, anak-anak perempuan ini maksudnya tadi ya, duduk di samping ibu kepala sekolah. Aina baitul mudira? Di mana rumahnya bu kepala sekolah? Aina wada'at Su'ad al-miknasa? Di mana Su'ad meletakkan sapu? Hal fis salajah ma'un barid? Apakah di kulkas ada air dingin? Itu silakan dijawab 10 pertanyaan, tapi jawabnya dengan bahasa Arab. Jawab dengan bahasa Arab untuk melatih kita memahami isi dari teks percakapan yang di atas. Selanjutnya ada tadrib. Ini tidak terlalu susah, ini hanya menconteng benar atau salah kalimat ini sesuai dengan percakapan yang di atas.
La'ibal abna'u kuratul qadam fil usbu'il madi. Jadi anak-anak laki-laki itu bermain bola kaki pada minggu yang lalu gitu ya. Bilal itu masuk rumah sakit 3 hari yang lalu. Silakan dilihat benar atau salah. Terus sami'al abna'ul akhbara min idza'atil Qahirah wa idza'atir Riyadh wa idza'atil London. Jadi anak-anak mendengar berita itu dari siaran Kairo, siaran Riyadh dan siaran London gitu ya. Terus Alkitab Ghilafuhu Asfar, buku itu covernya itu berwarna kuning gitu. Baitul Mudirah bainal masjid wal madrasah, rumah kepala sekolah itu antara masjid dan sekolah. Itu silakan dicek benar atau salah. Kalau benar centeng tanda ini, kalau salah kasih tanda ini, tanda alamah salah ini ya. Selanjutnya ajib anil as'ila al-atiyah. Nah, ini pertanyaan umum. Pertanyaan umum maksudnya apa? Ini ditanyakan ke kalian, tidak berdasarkan percakapan. Mata kharajtum minal fasli. Kapan kalian itu keluar dari kelas? Kalau kalian jawabnya apa? Berarti nanti pakai kharaj. Nah, gitu ya. Kharaj. Nah, kenapa kharajna? Karena antum itu kan jamak. Kalau nahnu berarti kharajna, bukan saya gitu ya. Zahabtum berarti zahab. Nah, ini tapi dijawab sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Dari siaran apa kalian mendengar berita? Ya, ini dijawab serah sesuai dengan pendapat kalian. Terus apakah bola kaki yang kalian mainkan atau bola basket ya, yang biasa kalian mainkan? Maza zahabtum ilal madrasah, mata zahabtum, kapan kalian berangkat ke sekolah? Itu dibuatlah sesuai dengan kondisi masing-masing gitu ya. Terus annis al-fa'il fi kulli minal jumalil atiyah waqbid dhamira bisyakl. Ini annis itu jadikan dia itu perempuan. Ini kan soalnya laki-laki ya, syaribtum. Kalau perempuan jadinya syaribtunna. Jadi tugas kalian itu hanya merubah yang ini dhamirnya antum menjadi antunna. Jadi yang dari laki-laki menjadi perempuan gitu ya. Ingat yang berubah itu ada di sini yang berubah dan di sini ya. Ikhwan itu saudara laki-laki. Nah, kalau lawan dari saudara laki-laki berarti saudara perempuan, akhawat. Ya. Kalau ini misalnya aqra'tum, qara'tum dirubah menjadi perempuan menjadi qara'tunna, gitu ya. Ya rijalu, kalau yang ini tidak berubah ya. Ya rijalunya yang berubah. Rijal, kalau perempuan apa? Rijal itu lawannya nisa'u. Ya nisa'. Wahai para perempuan. Ya abna'i berarti ya banati. Ini fahimtum jadinya nanti fahimtunna gitu ya. Diisi di sini buat kalimatnya. Jadi tugasnya hanya merubah dari yang laki-laki itu jadi perempuan. Nah, tapi dibarisi jangan lupa dibuat barisnya yang ini. Sartunna ya akhawat, buat barisnya gitu ya. Barisnya maksudnya dhamir terutama yang dhamirnya ini ya. Tunna dengan ya tunnanya saja ini. Yang ini boleh dibuat barisnya atau tidak ya. Ingat abna'i banati. Kalau aulad anak laki-laki, kalau anak perempuan apa? Bisa banat juga ya. Ikhwan akhawat. Ikhwan akhawat ya, yang ini ikhwan. Seperti itu. Jadi silakan dirubah fiilnya dari yang laki-laki ke perempuan, terus yang ininya juga laki-laki jadi perempuan. Mudah-mudahan bisa. Kalau paham sebenarnya tidak sulit, ini hanya memindahkan ini, cuman diganti domirnya. Kaidah domirnya kan sudah diterangkan di pelajaran-pelajaran di atas. Nah, selanjutnya juga ada latihan. Ini untuk melatih kita lagi. Mana yang sesuai nih? Coba amama kulli jumlatin fima yali sighatani lil fi'il. Jadi di depan kalimat ini maksudnya di depan ini itu ada dua bentuk, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, pilih bentuk yang sesuai, lalu lengkapi titik-titik ini dengan ini. Jadi salah satu dari ini pilih gitu ya. Kalau abna'i laki-laki, berarti pakai yang mana? Kalau ikhwani laki-laki, pakai yang mana? Apakah raja'tum, apakah raja'tunna?
Wujuhakunna, di sini ada domir perempuan, apakah pakai ghasaltum atau ghasaltunna? Terus min ayyi iza'atin, ya banati, banati itu anak-anak perempuan, nanti pakai sami'tum atau sami'tunna, silakan dipilih. Lalu pilih jawabannya saja langsung ya di buku latihannya, itu boleh, silakan ya, tidak masalah. Min ayyi babil masjid, ya ikhwani ya. Ya ikhwani itu berarti wahai saudara laki-lakiku. Ini pakai dakhaltum atau dakhaltunna, pilih. Apakah yang laki-laki atau yang perempuan sesuai dengan kalimat yang ada di soal ini. Selanjutnya, latihan selanjutnya adalah, perhatikan dulu ini. Ini sebenarnya mudah juga, hanya menambahkan kata kana. Ya, hanya menambahkan kana saja ini ya. Al-mudarris fil fasli, guru itu di dalam kelas. Qabla khamsi daqaik, sebelum 5 menit. Jadi kita hanya menyambungkan saja. Jadi buat kalimat ini menjadi kana, semuanya pakai kana. Nanti kana, kana. Kalau laki-laki kana, kalau perempuan kanat. Kanal mudarrisu. Jadi kana ini kan fi'il yang digunakan untuk menyatakan waktu lampau. Nah, maka Pak Guru kemarin itu, maksudnya waktu yang telah lalu itu di dalam kelas. Qabla khamsi sanawat, sebelum 5 menit gitu ya. Sebelum 5 menit. Nah, berarti maksudnya 5 menit yang lalu. Nah, kalau yang atas ini masih belum tahu waktunya lampau atau akan atau sedang. Tetapi ketika sudah kita masukkan kana, itu kita boleh memasukkan kata qabla khamsi daqaik ini, sebelum 5 menit atau 5 menit yang lalu. Jadi Pak Guru itu ada di dalam kelas 5 menit yang lalu, telah berada di kelas 5 menit yang lalu. Jadi kana di sini maknanya telah. Para siswa itu telah berada di perpustakaan setengah jam yang lalu. Ya, ibu itu telah berada di dapur itu beberapa menit yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Qabla qalil itu berapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu gitu ya. Nah, ini tinggal kalian tambahkan kana saja berarti tugasnya ya. Tinggalkan kana atau kanats. Jadi kalau laki-laki kana ya, kalau perempuan nanti pakai kanats. Ya, kalau laki-laki kana, kalau perempuan kanats. Hanya menambahkan itu lalu sambungkan saja ini. Jadi mudah ini sebenarnya, hanya menyambungkan atau ini hanya mempelajari cara menggunakan kana untuk menyatakan waktu telah lalu disambungkan dengan keterangan waktu. Di sini semuanya sudah keterangan waktu untuk waktu yang telah lalu. Jadi jawabnya sangat mudah. Kalau ini nomor 1 misalnya kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Nah, itu jawabannya. Silakan dilanjutkan jawaban yang lain. Selanjutnya, ta'ammal ma yali summaktubil jumal al-atiyat ma'ad dhama'iril mazkura amamaha kama fil misal ya. Jadi ta'ammal, perhatikan dulu yang seperti ini. Jadi ini cara menyambungkan ketika ada fi'il madi bertemu dengan dhamir ya. Caranya mudah sebenarnya. Daraba dengan hu berarti ya darabahu, sambung ya. Darabathu, darabtahu, darabtuhu ya. Nah, kalau antum tadi sudah dijelaskan, kalau antum itu darabtumu, dia pakai waw. Nah, ini saja yang beda. Selain ini semuanya langsung sambung, itu maksudnya. Ya. Kecuali dhamir antum itu semuanya dia pakai waw, sedangkan yang lain ya, yang dhamir huwa, hiya, anta, ana itu kalau fi'il madi ketemu dengan dhamir sambungkan saja tanpa meletakkan waw gitu ya. Nah, ini tugas kalian tinggal nyambungkan ini. Ya, kalau fahimtum berarti antum ya, berarti fahimtumuha pakai ha di sini. Ra'aitum berarti ra'aitumuha dan seterusnya. Kalau yang ini tidak usah pakai waw karena yang selain dhamir antum itu tidak menggunakan waw ini. Terus seperti itu. Nah, sedikit ada tambahan pemahaman tentang dhamir nasab ya. Dhamir nasab itu apa? Dhamir yang berkedudukan sebagai objek ya. Ini sebenarnya sudah ada di
pembahasan yang di atas tadi. Jadi kalau huwa itu hu jadinya. Kalau ha, hiya itu ha. Kalau anta itu ka. Kalau ana ya gitu ya. Contoh, kita lihat contoh saja langsung. Berikut contohnya, misalnya ana muslimun, saya itu orang muslim. Dini al-Islam, agama saya Islam. Dini, nah boleh menulisnya dinia ya, karena dia ini ada alif lam, ada mati ya. Dinil, jangan dinil Islam, tetapi dini al-Islam. Agama saya Islam. Itu caranya saja, itu sebenarnya tetap iya matinya itu ya. Ya, iya mati dini al-Islam, agama saya Islam. Dinuna al-Islam. Jadi na-nya ini adalah dhamir untuk, atau disebut dengan dhamir nasab tapi terkait dengan isim gitu ya. Dhamirnya dhamir, bisa dikatakan sebenarnya bukan dhamir nasab, dhamirnya dhamir muttasil, dhamir yang ditulis bersambung. Nah, bagaimana kalau dia berposisi sebagai dhamir nasab, artinya sebagai objek dari kalimat? Nah, ini contohnya. Allahu yarhamukuma. Kamu berdua itu orang muslim, dua orang muslim. Allah menyayangi kamu berdua. Jadi kata ganti kamu berduanya ini menjadi kuma. Dan itu disambung karena mutasil. Dan dia berkedudukan sebagai objek karena disebut dengan dhamir nasab pada fi'il. Nih, kalau antum yarhamukum. Ingat ya. Antunna yarhamukunna. Kalau huwa hu yarhamuhu. Nah, kalau perempuan bagaimana? Kalau yang ini yang terikat dengan huruf ya, dhamir mutasil yang terikat dengan huruf, dia sebenarnya sama. Ya, ha, huma, hum, hunna, hu, ka, ki gitu ya. Itu sama. Maka disebut dengan dhamir mutasil. Ya. Kita buka misalnya. Ka-nya itu jangan kita bun anta, salah. Madrasatuhum baiti, jangan baitun ana, itu salah ya. Jangan, yang benar baiti, karena ya-nya itu adalah dhamir muttasil. Nah, ini kenapa dhamir muttasil ini dibahas, digolongkan dalam dhamir nasab ya, karena ketika kita membahas kata kerja, dhamir itu berposisi sebagai objek seperti itu. Ini sebenarnya sudah sering diulang-ulang di kelas 10 maupun di kelas 11. Hanya ini untuk mempertegas saja, dan contoh soalnya itu ada di yang atas ini tadi ya. Nah, silakan tugas-tugas ini dikerjakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.